Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas lagi emiten ya. Kita akan comparison ya, atau kita bandingkan emiten BUMN karya ya, mana yang terbaik, dan sektor ini nanti kita bisa untuk pantau ya jika teman-teman tertarik dengan emiten ini. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan battle emiten lagi ya. Nah, video ini untuk membandingkan emiten mana yang paling bagus, biar nanti ketika ketemu momentum yang bagus kita sudah ada data ya. Jadi kita sudah punya data untuk eksekusi ataupun melewatkan ya, atau melewatkan. Oke, kita akan bahas ada 4 BUMN karya ya, nanti kita akan bahas. Pertama ada di Wika, WSKT, dan PTPP ya. Nah, ini kita akan bahas ya. Pertama Adi punya hari ini harga di 438 ya, close-nya dengan aset sekitar 37 triliun dengan ekuitas sekitar 5,7 triliun ya. Dengan DER ya seperti itu ya, 552% ya. Emiten BUMN karya rata-rata DER-nya sangat tinggi. Kenapa? Memang dia nalangin dulu guys ya, nalangin dulu, nanti setelah jadi proyeknya biasanya akan dilelang ya. Kayak kemarin ada tol becak kayu ataupun itu ya. Nah, emang sistemnya kayak gitu ya, jadi memang bengkak, cuma setnya nanti akan besar guys ya. Nah, berikutnya ROE nya sekitar 0,5 ya, PBB nya masih rendah 0,64 dengan PER sekitar 131, sangat tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena dividennya kecil ya, atau DPS nya kecil. Nah, dengan dividen yield ya masih 0 karena 2 tahun terakhir ini dia tidak bagi dividen ya. Nah, historical kemarin, historical dividen tuh dari 2019, 2020 bagi ya, 2001 zong, 2002 tidak bagi ya. Nah, ini historicalnya untuk ADI ya. Dengan DPS ya 0 guys ya. Ini sangat. Berikutnya ada lot simulasi, ini nggak kepake ya karena dividennya tidak bagi dividen ya. Tapi selagi ya di 2003 ini kita nggak tahu apakah nanti akan dividen atau tidak, tapi kita akan lihat aja dari IPS nya ya. Nanti kan IPS akan ini ya, tinggal kita lihat IPS nya berapa, nanti DPS nya berapa, yaitu yang masuk ke dividennya kita ya, seandainya kita beli. Nah, jadi untuk performance selama setahun ini ADI ini udah turun ya sekitar 38% ya. Nah, berikutnya ada Wika. Wika ini harga close di 730 ya, dengan aset 74 triliun. Jadi 2 kali lipatnya asetnya dari ADI ya, ini sangat besar ya. Dengan kita sekitar 13 triliun ya, dengan DER sekitar 435 ya. Dengan ROE 0 ya, dengan PB masih 0,5, dengan PER min 175. Jadi malah min ya. Nah, historical dividend ini ya 2 kali ya. Untuk ADI ini udah 2 kali bagi, sama seperti BUMN kemarin. Rata-rata biasanya ini kan ini ya. Karena BUMN biasanya kan serupa ya. Terus berikutnya lagi ada IPS min 4 alani ya. Ini rugi ya di untuk Wika ya, ini Wika rugi min 4 dengan DPS ya 0. Nah, performance selama setahun ini udah turun sekitar 37% ya. Nah, ini untuk Wika ya. Berikutnya ada WSKT. WSKT ini harga hari ini ya, harga close hari ini per tanggal 10 Januari ini sekitar 304 ya. Ini sebenarnya udah di harga range waktu Covid ya. Nanti kita lihat di chartnya ya. Dengan aset sangat besar sendiri ya, sangat besar sendiri di antara BUMN karya lainnya ya. Ini punya aset sekitar 99 triliun ya, dengan ekuitas sekitar 8,8 T. Dengan DER ya sangat tinggi karena asetnya paling gede sendiri, DER-nya juga gede sendiri ya, sekitar 935% ya. Dengan ROE 0, dengan PBB 0,9 ya, ini PER-nya segini ya. Ini data di RTS seperti ini, saya tidak tahu apakah ini benar enggak. Untuk historicalnya sekitar 2 ya, untuk IPS-nya 0 ya, karena ini IPS-nya 0 jadi tinggi di sini ya. Nah, untuk performance selama setahun ini udah turun sekitar 54% ya. Ini sangat turunnya tajam banget ya di antara BUMN karya lainnya. Berikutnya lagi ada PTPP. Harga saat ini atau close hari ini sekitar 625 ya.
dengan aset sekitar 58T, dengan ekuitas sekitar 11T ya, dengan DER sekitar 392%. Ini yang paling kecil sendiri untuk DER-nya ya, untuk PTPP ini. Dengan ROE sekitar 2%, dengan PVP sekitar 0,35, dengan PER sekitar 20 ya. Ini yang paling kecil sendiri PER-nya di antara lainnya ya. Berikutnya lagi historical selama dividen ini sama ya, 2 juga, dengan EPS sekitar 30 ya. Nah, dengan price performance selama setahun ini udah turun sekitar 37% ya. Nah, oke, kalau kita ranking ya, emiten ini yang menurut saya ya menarik ya, PTPP. Kenapa? Ini kalau secara fundamental ya ini paling bagus karena IPS-nya paling positif sendiri ya di antara yang lain ya. Kalau teman nyari emiten dengan IPS bagus ya, PP ini yang paling bagus. Artinya IPS bagus, jadi labanya juga bagus ya. Nah, ini kayak gini, ini cukup oke juga, dia masih labanya positif. Yang masih mengenaskan itu Wika ya, min 4. Pas kita masih 50-50 ya, atau alas 0 ya. Nah, cuma kalau urutan pertama ya ini ya, PP secara fundamental ini PTPP ya. Cuma teman-teman kalau mau nyari urutan aset terbesar ya Waskita. Nah, ini ya, aset besar Waskita. Nah, kalau nyari ekuitas yang paling besar ya Wika. Nah, ini Wika ini ya. Nah, cuma kalau nyari PER yang paling ideal ya PTPP lagi ya. Untuk ROE juga masih PTPP karena 2% ya. Dibanding yang lain ini paling bagus juga PTPP ya. Nah, IPS juga paling bagus juga. Untuk performance penurunan ini juga paling turun juga, ideal juga ya, 37% ya. Nah, oke, untuk fundamental seperti itu guys ya, analisa fundamental. Jadi untuk yang pertama menurutku ya PP ya. Nah, kita lihat ke chartnya dulu nanti, misalnya mau ngantri ataupun mau beli di area berapa. Nah, kita lihat chartnya ya. Pertama ada di, sebenarnya di ini udah mendekati di main area waktu harga COVID ya ini ya. Sebenarnya COVID itu Maret ini ya turun, teman masih ingat semua ya, ini turun semua ya. Ini setelah itu rebound ya, artinya ya sebenarnya kalau ada turun crash dalam pasti ada akan naik lebih tinggi. Nah, situ aja sih, ininya satu hold aja sekuat-kuatnya ya. Yang penting selama emiten itu masih oke ya secara fundamentalnya. Apalagi ini milik BUMN Karya ya, milik pemerintah, jadi kalau ada sesuatu pasti akan diinjek dana lagi ya. Nah, ini sudah deket ya di area dimensi ini pas deket area deket supportnya juga ini ya. Ini per 18 Mei 2020 ya. Teman mau nunggu di area sini silakan. Kalau di area sini pas harga COVID sebelum dia rebound naik ya. Ataupun di area sini pas sideway COVID. Nah, Adi ini pernah naik sampai sini ya, karena saya pernah beli di area sini, semetgut antara sini lah. Di demand ini tak jual di posisi ini. Di dapat backer di Adi juga dulu. Seingat saya ini udah mendekati area saya beli dulu. Nah, berikutnya lagi ada Wika ya. Nah, Wika ini yang cukup volatile ya dulu 2020, semetgut Wika ini volatile ya. Nah, ini pas deket harga COVID juga ya, pas deket ya ini. Nah, tinggal lihat ya, tunggu aja dulu sampai dia break, karena emiten ini ya, ketika dia naik akan naik terus ya, maksudnya naik beberapa kali gitu, jadi usah dimanfaatin ketika dia mantul atau membuat base gitu ya. Nah, ini ada supportnya di area sini guys ya, di area sekitar 775, jadi silakan mau nunggu di situ ataupun nunggu aja biar jebol ya. 775 masih keliru guys. Ya, 725 harga saat ini close di 680, jadi udah jebol sebenarnya ya. Kalau speknya tunggu ini aja ya, tunggu sampai break ya, sampai bentuk break ya. Enggak bener, entah kita tarik dulu guys. Ini ada yang enggak bener, nah ini berarti cat sini 800 sebenarnya. Nah, udah jebol guys, sebenarnya guys, udah jebol lebih bawah dari harga ini ya, harga pas COVID ya. Ini karena pas COVID itu low-nya sekitar 725,
Harga saat ini low-nya di 700 atau close-nya 765 ya, pas di areanya COVID ini ya. Tinggal nunggu dia bikin base dulu aja ya kalau mau mantau PK ini ya. Cuma secara fundamental kayak gitu guys ya. Nah berikutnya lagi ada Waskita ya. Sama Waskita ini malah sudah jebol ya. Sudah jebol. Dulu tuh aku beli singkatku di sini ya. Tak jual di posisi segini yang pokoknya backer deh dulu ya. Nah posisi ini kayaknya sini tak jual. Nah ini udah jebol dari supportnya ya, tinggal nunggu aja dia bikin base aja dulu ya. Nah sebenarnya ini asetnya paling banyak ya. Sebenarnya kalau nanti ini dilelang-lelang untuk totalnya itu dia akan ada dana segar ya. Cuma memang darinya sebegitu gedenya guys ya. Apalagi ini ya proyek pemerintah kan ya seperti itu. Dia bayarnya belakangan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung rugi itu ya rugi tapi asetnya besar ya. Kalau dijual-jual mungkin masih akan untung ya. Nah berikutnya lagi ada PTPP, ini yang paling bagus menurut saya ya secara fundamental, dan harga saat ini masih di demand area waktu pas COVID kemarin ya. Jadi tunggu aja, kalau mau nunggu di area sini ya, di area 490 atau 485 sampai 500 ini ya. Menunggu silakan, ataupun mau beli sini silakan, cuma amannya yang kita nunggu di area support sini ya, ataupun support sini. Nah ini di sini ada AZ juga yang akum. Nah di sini ada YU, ada AT ya yang akum. Berikutnya ada CC, YP yang akum. Berikutnya sini ada AD, ini sampai AD ini yang akum masih belum kelihatan, ini cuma CC dengan AK yang paling tinggi ya. Oke guys ya, untuk analisa dari emiten BUMN Karya ya. Nah, jadi ada 4 emiten yang menurut saya yang bagus secara fundamental ya, PTPP tadi ya, untuk per 10 Januari pas waktu video dibuat ya, tapi kita nggak tahu laporan berikutnya di kuartal satunya ya. Terus emiten yang secara teknikal yang menarik ya tadi juga masih PTPP juga, tunggu aja dulu. Untuk Waskita ini udah jebol support ya, nunggu. Terus Wika ini juga pas ya di area support pasca COVID kemarin. Nah tinggal nunggu reboundnya ya, apakah dia mampu mantul, apakah jebol ya. Nah sebaiknya tunggu dulu sampai dia mantul aja, karena ketika dia mantul ada potensi 3 candle naik ya. Ini kebiasaan seperti itu. Berikutnya ada dia juga mendekati demand area waktu pas COVID kemarin ya. Oke, sekilas untuk analisanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya silahkan aja tulis komentar. Semoga video ini menambah satu teman ataupun bahkan bisa menjadi rekomendasi saham hari ini untuk kita semua. Oke, terima kasih semua telah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.